Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan bahas handphone, tetapi saya akan share kenapa sih servis handphone itu mahal, padahal yang diganti juga nggak seberapa, kecil. Dan juga gimana ya, spare partnya teman-teman bisa lihat di online itu murah, dan kenapa setiap kita masuk ke servis. Baik, simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga share dan juga komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Baik, untuk alasan yang pertama, kenapa servis handphone itu mahal? Yang pertama ialah alat ya. Alat untuk servis handphone itu memang menurut saya mahal. Pertama ialah ini PC ya, komputer ya, bisa teman-teman lihat. Untuk proses flashing, untuk proses software membutuhkan sebuah PC. Untuk PC-nya sendiri kita untuk flashing juga harus yang memadai seperti itu. Kalau misalnya kita pakai komputer yang spek rendah, otomatis proses flashing lama. Dan juga yang kedua, blower atau solder uap ya, seperti itu. Untuk solder uap sendiri juga macam-macam untuk harganya, dari harga yang paling murah menurut saya itu 500 ribuan ya, sampai dengan harga puluhan juta untuk harga blower. Dan untuk blower sendiri juga gimana ya, mempengaruhi kinerja untuk proses garapnya seperti itu. Kita kalau pakai blower yang enak gitu ya, otomatis kita garapnya juga enak seperti itu. Terus untuk yang ketiga ialah box atau apa ya, bisa disebut box flash ya. Jadi untuk proses flashing atau software, kita unlock jaringan atau repair MMC atau apa itu kan kita butuh sebuah box. Misalnya ini box Octoplus, dan juga untuk harga boxnya juga mahal teman-teman. Jadi untuk harga box Octoplus ini saya dulu beli itu 1.900.000-an, hampir 2 juta ya. Jadi untuk box ini juga fungsinya macam-macam seperti itu. Jadi box, tidak semua box support untuk semua handphone. Jadi untuk Octoplus ya sendiri ini juga Octoplus Samsung seperti itu. Terus yang kedua, baik sebentar, ini dongle saya ya. Baik, untuk dongle saya sendiri saya contohkan MRT ya. Bisa teman-teman lihat untuk dongle sekecil ini, itu saya dulu beli dengan harga 1 jutaan ya. Mungkin sekarang lebih murah ya. Cuman saya dulu belinya pas mahal, bukannya pas mahal sih. Memang untuk dongle-nya variabel seperti itu. Jadi ada dongle yang harga dengan di bawah 500.000 sampai dengan jutaan seperti itu. Untuk dongle-nya sendiri juga seperti apa ya, fungsinya juga tidak semua support. Itu untuk dongle ini buat unlock, buat flash, buat repair IMEI. Unlock maksudnya unlock, bukan unlock jaringan ya, unlock kayak flash seperti itulah. Untuk yang ketiga ialah mikroskop ya. Nih, bisa teman-teman lihat untuk mikroskop, kita menggunakan mikroskop yang murah dengan harga 26
aman lah dulu saya beli. Jadi untuk mikroskop juga variabel harganya teman-teman, ada juga yang 2 jutaan sampai dengan puluhan juta. Jadi untuk mikroskop juga variatif harganya. Terus yang keempat, apa ya, alat-alat kecil-kecil sih, cuman sangat berpengaruh sekali, seperti ini teman-teman, apa, pemanas heater ya. Ini pemanas, jadi untuk buka-buka LCD kita menggunakan pemanas seperti itu. Terus power supply atau DC power supply juga bermacam-macam, berhubung saya ngirit seperti itu, bisa dibilang memanfaatkan apa yang ada ya. Jadi itu power supply kita pakai yang biasa, ini dulunya power supply 1 ampere, kita modif menjadi 15 ampere seperti itu. Ini untuk adjustnya juga bisa lebih, bisa 19 volt ya. Untuk power supply juga harganya macam-macam teman-teman, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta juga, tergantung ampernya kan. Oke. Walaupun sawangan nih, apa ya, sawangan nih terlihat sepele gitu kan, sebenarnya alatnya mahal, yes, kalau ditotal mahal lah. Terus yang kecil-kecil itu, yang lainnya ialah solder. Baik, untuk solder juga menurut saya berbeda dengan teknisi elektro ya. Untuk soldernya juga ya mungkin sama prinsipnya, cuman kita kan kalau servis handphone kita butuh solder yang panas di ujung. Untuk matanya juga kita butuh yang lancip, jadi untuk masuk ke sela-sela mesin bisa maksimal seperti itu panasnya. Terus apa lagi ya? Ya untuk alat itu aja sih. Kenapa servis itu mahal? Karena alatnya juga mahal teman-teman. Itu menurut saya. Terus lagi, sebentar saya taruh. Ya. Untuk yang kedua itu resikonya. Jadi resikonya servis handphone itu terlihat sepele, cuma kalau misalnya kita salah langkah juga jadi 10 seperti itu. Nah, alasannya ialah risiko ya, tentunya risiko tentang servis handphone. Resikonya juga apa ya? Pertama, dari spare part bisa teman-teman lihat kalau di online itu memang murah. Misalnya contoh IC power dengan harga 50.000, kenapa kalau ganti di counter servis itu bisa mencapai 300, bisa 400, bisa lebih seperti itu. Karena memang resikonya teman-teman, resiko servis handphone. Jadi IC power yang bisa yang dipasang itu tidak semua langsung bisa. Di IC power misalnya kita pasang setting blower, kita kan nggak tahu IC power tersebut mati atau tidak. Jadi kita pasang, ternyata tidak berhasil, dan butuh 2-5 IC power. Misalnya teman-teman kalikan 50.000 dikali 2 100.000, itu kalau 2, gimana kalau 5? Kita misalnya narik dengan harga 300.000 dengan untung 50.000, dan itu pun belum pasti teman-teman. Terus juga yang kedua, untuk spare part, CPU. Untuk CPU handphone itu kan kecil, jadi bisa teman-teman lihat untuk CPU handphone itu segini. Untuk CPU handphone ini, kalau misalnya
sekarang ya, untuk pergantian IC MMC otomatis kalau yang new security harus satu paket, dan kita harus membeli CPU dengan harga 200.000 sampai 400.000 kan, bermacam-macam. Dan misalnya dipasang sudah pas, sudah presisi, MMC dipasang, oh ternyata kita salah file dan CPU tersebut nge-lock lagi, otomatis kita harus beli lagi. CPU yang sudah nge-lock kan nggak bisa di-unlock, berbeda dengan MMC teman-teman. Itu yang kedua alasan untuk risikonya. Terus yang ketiga untuk bot ya, bot mesin zaman sekarang itu menurut saya tipis teman-teman. Jadi untuk bot ketahanan mesin ini, misalnya kita blower kena panas, otomatis bot juga rentan lendungnya seperti itu. Jadi bukan bot itu kena panas apa ya, awet gitu, enggak. Jadi memang ada kalanya kita lagi apes seperti itu, bot mendung. Terus misalnya kita terlalu panas, botnya bermasalah seperti itulah. Terus ya, kenapa alasan servis handphone itu mahal? Mungkin karena tempat ya, mungkin nggak semua teknisi ya, nggak semua teknisi untuk tempat punya sendiri, atau mungkin misalnya teman-teman nyewa seperti itu setiap tahun bayar 10 juta atau gimana, kan otomatis juga itu diperhitungkan oleh teknisinya. Terus apa lagi ya, itu saja sih menurut saya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa teman-teman tambahin dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Dengan saya Golok Koun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.